Yes, welcome back to Run TV Running Television. Oke, kali ini kita udah ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yes, kita spesial banget. Kali ini bakal meliput dengan siapa? Kali ini ada Scolari. Kita langsung aja ketemu dengan foundernya. Yes, welcome back to Run TV Running Television. Kita udah ada founder dari Scolari di sini. Dengan siapa? Boleh kenalan di sini, silahkan. Pagi semua, salam sehat, Arthur. Salam sehat. Saya nama panjangnya Rinaldi Usman. Rinaldi Usman. Cuman Rinaldi Usman. Kalau di panggilan Instagram apa, Om? Rinaldi_69. Rinaldi _69. Cuman saya dipanggil sama kawan-kawan di Scolari Babe. Siap, Babe. Berarti udah ketahuan ya, Babe itu siapa kan? Yang Father. dituakan, ya kan? Father. Salah satu founding father juga. Gue udah tahu deh. Kita bakal tanya langsung aja ke Babe. Gimana sih, Be? Scolari awalnya didirikan tuh kenapa tuh? Kapan dan kenapa didirikan Scolari? Namanya unik banget Scolari. Saya tebak sekolah lari gitu ya. Betul. Sekolah lari. Ya. Sekolah lari. Jadi Scolari ini sekitar tahun 2018. Okay. Kalau Om Arthur ingat, itu begitu maraknya dunia lari di Indonesia dan di dunia. Hampir tiap minggu kita lihat ada major maraton nih. Iya, major maraton lokal maupun maraton yang sifatnya internasional gitu ya. Yes, benar banget. Orang berlari banyak, kita seneng. Kenapa? Karena kita melihat kalau orang olahraga pasti sehat tubuhnya, kuat jiwanya. Kita seneng. Insana men corpore sano. Betul. Ya kan? Tapi kita juga risau. Kenapa? Di dalam setiap kebanyakan setiap event itu ada yang celaka, ada yang injury. Okay. Bahkan salah satu yang pemicu kita waktu itu ada yang mati, ada yang meninggal dunia gitu. Nah kemudian kita lihat kan, ini kenapa sih orang pada begini? Ternyata kebanyakan masyarakat nih ikut lari, ikut event nggak latihan. Oh oke. Jadi mereka ikut sama teman-teman langsung ikut. Jadi aja, gitu jadi ya. kena euforianya, kena euforia tapi tidak mengetahui ilmunya gitu. Oke. Itu fatal banget sih. Fatal kan? Itu Udah. fatal Nah terus kita lihat, oh ternyata kenapa begini? Ternyata akses untuk mendapatkan pelatih itu susah. Nggak semua orang kenal pelatih, nggak semua orang juga pelatih. Nah akhirnya apa? Kita berempat waktu itu, saya, Mbak Sinaraspati, Mas Mamo, sama Coach Adri Sutopo. Ya, coach trail runner itu kita gerak aja seadanya, kita bikin sekolah gratis di GBK. It's a movement, itu gerakan. Jadi bukan organisasi tapi gerakan. Jadi siapapun boleh gabung. Nah, itu awal mulanya. Terus kita launch di tanggal 13 Januari 2019. 13 Januari 2019. Gitu kira-kira ininya, background-nya. Dari Scolari ya. Oke, mantap banget ya pastinya. Buat teman-teman nih yang belum pernah lari dan kepengen ikut-ikutan temen, diajak temen, jangan mau dulu, ikutan Scolari dulu. Latihan dulu di Scolari. Latihan. Ini dalam rangka apa sih Om sekarang di GBK? Emang latihan rutinkah setiap bulan atau setiap minggu atau gimana nih? Iya, kita kan selama pandemik ini kita online ya. Kita online, cuman seiring dengan kemudian dibolehkannya pertemuan terbatas, kita bikin offline juga. Jadi kita bikin offline juga dengan peserta yang terbatas untuk memaksimalkan impact daripada latihan. Jadi kalau online itu kan cuma dikasih PR sama pelatih, offline adalah pengarahan langsung. It's a transfer of knowledge and energy dari pelatih gitu. Ya pasti tetap pakai protokol CHSE Om ya, tetap jaga kesehatan juga, tetap pakai masker juga, tetap jaga jarak juga. Harus. Terus juga di GB kan ada cek suhu juga, jadinya lebih aman. Iya. Mantap banget Scolari. Untuk IG-nya sendiri apa, Be? @scolari.id. @scolari.id. Mungkin kalau sekarang kalau boleh tahu Scolari ada di mana aja? Scolari ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Tapi kan kita karena kita online, jadi kita juga terima beberapa murid dari luar kota gitu. Cuman mereka tidak bisa offline tentunya. Benar, belum bisa offline. Gitu. Ya. Tapi di Jakarta kita tetap jalan di GBK. Oh, tetap jalan di GBK. Setiap hari apa sih kalau boleh tahu di Nah, ini seru nih. Kemarin karena pertemuan terbatas, latihannya kita pecah setiap hari. Tapi setiap hari cuma 7 orang. Jadi akhirnya kan kalau 7 kali 7 bisa 49 orang. Dan akhirnya bisa sekitar 100 orang karena 2 shift jadinya. Pagi dan siangan dikit gitu. Latihan strength. Gitu. Iya. Nice banget ya pastinya ya teman-teman. Oke, bos, sekali lagi buat teman-teman yang pengen ikutan race
tapi belum sempat kenal dengan coach, belum ada teman-teman baru, boleh banget gabung di sekolah lari karena manfaatnya banyak banget di sini. Yang pastinya udah ada tetap sekolah lari, kita nggak tahu dan saya belum tahu juga sih programnya tuh apa aja gitu kan. Saya harus ambil S2 kah, harus ambil jenjang apa gitu kan ya, sekolah lari. Sekolah lari tuh gini, kita terinspirasi dari Butet Manurung ya, kalau pernah denger tuh, yang bikin sekolah rimba di hutan. Ya, jadi kita pikir itu sekolah gratis buat orang yang tidak mengetahui peradaban kan, pendidikan kan. Nah, artinya pendidikan secara formal. Nah, kita ikutin gerakan itu namanya jadi sekolah lari yang juga merupakan satu gerakan untuk mengajari orang teknik-teknik berlari. Jadi itu gerakan. Jadi bukan organisasi balap yang di kita banyak justru komunitas yang ikut gitu. Iya, benar banget. Karena emang mungkin di komunitas masing-masing mereka ada rasa, saya belum dapat pelatihan di sini nih, coachnya belum dapat juga gitu. Kan banyak kan komunitas-komunitas yang nggak semua pakai coach kan. Iya, dan kita unik. Uniknya apa? Kita ada 3 pelatih ya. Yang pertama adalah Coach Samuel Eliahuai. Itu kan mantan atlet lari gawang. Jadi nah, kemudian yang kedua adalah Coach Falas. Yang khusus untuk road running. Saya belum lihat Coach Falas belum datang. Harus datang hari ini. Siap. Yang ketiga Coach Adri Sutopo yang ngelatih trail running. Jadi agak lengkap sehingga komunitas kalau mau latihan tuh ngambil yang mereka mungkin belum ada di kegiatan mereka gitu. Gitu. Sprint, mau yang maraton, mau yang trail, semuanya ada di sekolah. Sekarang kita tambahin di pandemi ini justru kita tambahin satu kelas lagi namanya Yoga for Runners. Itu oleh Coach Linda. Ya, jadi ada. Ya. Soalnya saya pernah tuh waktu itu maraton Bali langsung yoga, itu enak banget sih. Betul. Enak banget. Oke, mungkin kali ini sekian dulu dengan Babe. Thank you so much everybody. Katanya mau meeting dulu ya. Sehat semua ya. Salam sehat semua ya. Mungkin ada sepatah kata mungkin disampaikan Be untuk teman-teman dari runners yang mungkin belum gabung ke sekolah lari atau mungkin ada tips di kala pandemi ini mungkin ya. Sekolah lari programnya ntar ke depannya apa aja? Iya. Pertama saya mau ngingetin buat kita semua ya, diri saya termasuk ya, bahwa your greatest wealth is your health. Kekayaan terbesar Anda adalah kesehatan Anda. Dan sebagaimana kekayaan Anda yang lain, rumah, mobil mesti dipelihara, kesehatan pun mesti dipelihara. Dan satu-satunya cara yang efektif memelihara kesehatan adalah dengan berolahraga. Dan satu-satunya olahraga yang paling gampang adalah dengan berlari. So keep on running. Keep on running. Sama menjaga imunitas tubuh. Gitu. Oke. Sehat Indonesia. Sehat Indonesia. Itu Mbak Be dari sekolah lari. Kita bakal ketemu coach siapa lagi sebentar lagi. Kita tungguin aja. Tetap stay tune di Run TV Running Television. Thank you Run TV. Thank you Arthur. Yes, welcome back to Run TV Running Television. Yuk, kita masih ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita tadi udah ketemu dengan Babe. Kali ini kita bakal interview dengan siapa lagi? Katanya Bu Kepsek ya di sini. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol Bu Kepsek. Siapa aja ya? Para ya sekolah ini yang nakal-nakal. Kita tanya aja Bu Kepsek langsung. Oke, Bu Kepsek. Thank you Run TV, thank you Om Arthur udah di ya, sama-sama invite. Kepsek, thank you banget, kita udah thank you banget nih udah masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya notabene ini bener-bener rare banget, jarang banget ya. Thank you banget, kita diurusin izinnya semuanya. Lebih apa ya, lebih general aja kali ya. Untuk sekolah lari sekarang ini membernya ada berapa sekarang Bu Kepsek? Kalau yang dari awal tergabung gitu ya ada sekitar 300-an. Wow, tapi cuman yang sekarang masih actively sering latihan sama kita dan masih sering ketemuan gitu ya mungkin sekitar 100-an lah. 100-an ya. Oke. Kalau boleh tahu Bu Kepsek Instagramnya dong, apa dong Instagram Bu Kepsek ya biar di Instagram saya Sinar Respati, double R, Sinar Respati ya. Oke. Siap. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang nih tadi saya udah tanya sama Babe nih, kalau sekarang kan emang dibagi menjadi 7 ya, jadi karena terlalu banyak yang latihan dibagi menjadi 7 gitu kan. Nah, sekarang kan banyak virtual run nih, dari sekolahnya sendiri mungkin ada yang memuncaki klasemen nggak segala macam? Kalau di kita sendiri kita nggak terfokus kepada satu race tertentu gitu ya. Jadi kebanyakan sih sekarang pada suka-suka masing-masing gitu. Jadi misalnya ada yang mau ikut ya mereka ikut, kalau enggak ya enggak gitu. Karena memang kayaknya di kita itu dulu waktu tahun 2019 kalau ada race besar itu kita preparationnya bareng-bareng. Jadi kita ada training program khusus gitu kan untuk menghadapi race tersebut gitu. Kayaknya memang kita lebih cocok auranya itu yang race offline gitu karena apa ya gregetnya itu kan beda gitu ya.
Kayak kita Gitu. udah sakau ya. Kalau teman saya kemarin gitu, gue udah sakau nih buat race nih. Iya, udah pada nunggu-nunggu banget gitu kan. Iya, tapi Ya, sekarang kan udah divaksin ya, vaksin udah mulai bertahap. Ya, itu udah insya Allah. alhamdulillah, thank you banget. Sekarang juga udah perlonggaran mulai di mana-mana ya. Ya. Kita udah bisa lihat, ya sekarang nggak terlalu ketat sekali gitu ya tentang corona ini, thanks God banget ya. Mungkin dari sekolahnya sendiri kemarin selama pandemi latihannya offline aja atau ada meet up-nya juga kan? Oh, oke. Jadi dari awal pandemi itu kita wait and see dulu, kita ngelihat kondisi gitu kan. Oke. Baru bulan September 2020 kita baru ngadain latihan lagi. Latihan lagi. Tapi sekarang dikarenakan kondisinya harus sangat terbatas. Yes. Jadi sekarang kita meniadakan kelas gratisnya. Jadi tadinya kan ada. sekolah itu terkenal dengan kelas gratisnya kan, Yes, setiap hari betul Kamis banget. sama Iya, hari iya, Sabtu. iya, betul, Nah betul, sekarang kita meniadakan dulu karena kita khawatirnya yang datang banyak kita nggak bisa kontrol gitu kan. Itu Nah, sosialisasi itu ya. betul. Jadi sekarang ini kita ada 2 kelas dipimpin oleh 2 coach. Oke. Yang pertama kelas offline Oke. oleh Coach Sam, Coach Samuel Huae gitu kan. Yang satu lagi kelas online dipimpin sama Coach Falas. Coach Falas. Coach Oh, Falas. Coach Falas online ya. Ya, jadi kalau Kita juga bakal ngobrol Di sama beliau mereka ya, gitu, oke, betul. oke. Jadi kalau dengan Coach Sam ini ada pilihan-pilihan hari, di mana satu hari itu hanya terbatas maksimal 10 orang. 10 orang. 10 orang Oke. itu pun terbagi dalam 2 kelas, Oh, gitu. Biasanya satu kelas running, satu lagi kelas strengthening. Strength training. Gitu, jadi dibagi gitu kan. Nah, kalau Coach Falas itu biasanya kita menggunakan metode 1 WAG. Jadi di situ setiap hari nanti sama Coach Falas akan dikasih PR nih. Hari ini PR-nya apa, besok PR-nya apa. Nah, nanti Itu karena pegel gitu ya karena kita nggak ada persiapan untuk satu race khusus, Iya. biasanya goals-nya itu atau targetnya itu tergantung dari masing-masing. Oh, Ada yang targetnya saya pengen nanti HM misalnya, saya pengen PB, FM, iya. atau enggak saya pengen menurunkan berat badan, celah. Tapi emang cocok sih. Buat turun berat badan itu cocok banget ya, sehari 21 kilo. Tapi nggak tiap hari juga. Nggak tiap hari juga. Kayak dia. Gitu. Jadi dengan 2 kelas itu, insya Allah kita masih bisa mengcater keinginan untuk latihan terus gitu ya para member Sekolari ini gitu. Iya. Oke, nice Gitu banget. sih. Nah, ini singkatan Bukepsek nih gimana nih ceritanya? Bukepsek nih? Kok bisa jadi kepala sekolah ya bisa dibilang ya, berarti kan ya nanti Iya. orang anak-anaknya semuanya berarti kan si Bukepsek gitu ya. Jadi waktu itu awalnya itu karena Sekolari ini kan sebenarnya mungkin tadi udah dijelasin sama Babe juga. Iya. Sebenarnya kita ada suatu movement gitu ya, satu Betul movement. Jadi kita menamakan diri itu sekolah, di mana di Sekolari sendiri itu dari berbagai macam komunitas, Yes. dari berbagai macam lapisan, dengan variasi umur yang sangat luas gitu Iya. ya. Semua orang itu bisa join sama kita gitu. Oke. Nah dari situ biasanya saya yang sehari-hari itu ngatur operasional, Oke. ngatur pembagian kelas dan lain Ya, sebagainya. Dari situ tuh orang-orang jadi ini itu bukepsek gitu, karena seakan-akan ini sekolah gitu kan. Iya, betul. Ada guru BP nggak, Bu? Aduh. Nggak daftar guru BP. Biar agak kelihatan serem dikit gitu. Aduh. Nggak serem-serem sama sekali gitu kan, guru BP. Iya. Oke. Kalau gitu. Nah, mungkin ada ditambahin dari Bukepsek untuk anak-anak didiknya, untuk ya kita udah jalanin pandemi kan, udah Ya. alhamdulillah sehat semua dari teman-teman Sekolari. Insya Allah, Semua amin. kan ya, alhamdulillah. Amin, Mungkin alhamdulillah. ada tambahan sedikit kah untuk dari Bukepsek untuk teman-teman yang mungkin belum gabung juga atau mungkin Ya. dari anak didiknya sendiri. Oke. Jadi kalau dari saya pribadi, ini berdasarkan pengalaman ya, selama pandemik ini senjata yang paling utama itu adalah imunitas tubuh. Jadi jangan lupa untuk tetap berolahraga minimal sehari 30 menit supaya kita bisa meningkatkan imunitas tubuh. Oke. Kalau misalnya kita imunitas tubuh sudah tinggi dan kita sering olahraga, insya Allah hormon endorfin itu akan keluar. Jadi hati juga akan bahagia terus. Nah itu senjata utama gitu ya. Jadi jangan lupa kita jaga imunitas tubuh dan selalu semangat, selalu kreatif, selalu positive thinking juga selama pandemik ini supaya kita semua bisa sampai di ujung pandemik dengan selamat, semua bahagia. Amin, thanks Gitu God. sih. Oke, thank you Bukepsek, komplit banget ya untuk nasihatnya, dan juga tetap jangan lupa walaupun udah divaksin kita tetap jaga protokol CHSE, tetap pakai masker, tetap jaga jarak ya.
Pastinya tetap di sini, stay tune di sini di Run TV Your Running Television karena kita bakal ketemu dengan Coach Falas. Sip. Tetap di sini ya. Stay tune di sini di Run TV Your Running Television. Yes, welcome back to Run TV Your Running Television. Kita ada di tribun. Gak apa. Mereka lagi latihan. Kita agak ganggu sedikit mereka karena kita udah ketemu dengan Coach Falas di sini. Beliau udah datang. Kita bakal tanya-tanya Coach Falas ngelatih apa aja di sini. Ya pastinya banyak yang PB di sini, banyak yang personal base-nya naik, yang tadinya PES 9 jadi PES 7, PES 7 jadi PES 3. Oh, kita tanya aja langsung ya Coach Falas. Kemana? Oke, morning Coach. Morning. Oke, kita ketemu di sini langsung dengan Coach Falas langsung. Kita duduk aja kali ya Coach ya. Ayo kita duduk di mana yang enak aja, santai. Oke Coach, kita mau tanya-tanya nih tentang Skolari. Kita udah tanya buku Epsek, udah tanya Babe juga ya kan. Tadi saya dengar Coach Falas ini salah satu founder juga ya? Bukan founder, tapi Bukan founder. termasuk yang awal bergabung. Termasuk yang awal bergabung. Oke, kalau boleh tahu bergabungnya tuh kapan Coach? Sekitar tahun 2020 kita pandemi ya, 2019. 2019. Jadi Skolari itu berdiri kan kalau nggak salah kan 2019 ya, Januari. 2019 awal ya. Januari ya. Saya bergabung sekitar bulan Februari. Oh, langsung sebulan langsung gabung ya jadi coach ya? Iya. Siap. Oke, untuk Skolari sendiri dari Coach Falas di sini ngajar apa nih Coach? Saya itu jadi awalnya bergabung itu sebenarnya dulu awal banget tuh saya justru nggak tahu nih sama Skolari ini. Oh, oke. Karena kan mereka tuh baru dan kemudian dulu itu saya sering berlatihnya di Sumantri. Oh, tim Sumantri. Jadi ke GBK ini sejak bergabung sama Skolari nih. Jadi kita tim Sumantri. Tim kenceng ya? Iya. Kalau dari Sumantri anak-anak tahu justru. Iya. Itu pasti tim kenceng semua. Iya, jadi kita biasa pulang kantor latihan di Sumantri zaman dulu. Sebelum apa? Katanya tuh negara api menyerang gitu. Iya, jadi kemudian kenal, kebetulan kan saya tuh tergabung di Bintaro Trojan Runners. Oke. Nah kemudian kebetulan juga Bu Kiki kan rumahnya di sekitar Bintaro. Jadi suatu saat kita lari bareng, itulah awal kenalnya. Oke, kemudian saya usulkan sama Skolari. Waktu itu masih ingat program pertama itu adalah Pokari 2019. Bandung. Bandung ya? Nah, Oke. pada data res, saya bikinin itu kelas latihan. Kita bikinin program sesuai dengan jarak yang mereka ambil. Ada yang Virgin 10K, ada yang mau HM, ada yang mau Virgin FM. Di Pokari 2019 itulah pertama kali anak-anak Skolari ada yang sudah melepas Virgin full maratonnya. Dan half marathon, ya pasti PB karena pertama. Oke? Itu total waktu berapa? Iya, Kalau boleh tahu tuh? macam-macam ada yang 5 jaman gitu loh. Buat pemula is oke dong, Wah, full marathon. Kemarin 5 jam mau lagi pemula. Nah kan? Itu keren banget Ya, itu. yang penting kan saya bilang sama anak-anak, kalau masih virgin, supaya latihannya nggak stres. Kemudian pada saat rest juga tidak terlalu terbebani. Targetnya undershot dulu. Kalau misalnya waktunya lebih bagus, itu berarti karena latihanmu. Kalau hasilnya lebih bagus. Undershot tuh berarti kalau nggak Di bawah salah 7 jam. Di bawah 7 jam ya. Buat Jadi teman yang belum tahu nih coach ya, buat para pelari yang belum tahu ya kan kalau misalnya maraton kan itu biasanya itu emang 7 jam ya. Iya, 7 jam. Gitu ya. 7 jam. Jadi kalau misalnya Pokari itu kita start itu jam 5 pagi, saya bilang sama anak-anak, kalau bisa sebelum azan zuhur kalian sudah masuk finish. Jam 12. Ya, sebelum jam 12. Time-nya jam 12. Ya, jadi alhamdulillah tuh semuanya tuh undershot. Oke. Semuanya, semua kategori, full marathon, half marathon, dan 10K. Semuanya finish happy, nggak ada yang cedera. Kemudian setelah Pokari itu program kedua tuh kita bikin, ini masih uji coba. Oke. Uji coba di Bali Marathon. Bali Marathon itu lebih menantang lagi. Lebih menantang. Soalnya lebih panas. Ya, lebih panas. Yang namanya murid pasti ada rasa persaingan. Yes. Pada saat Pokari banyak yang jadi Virgin Marathon, half marathon, MBM pada daftar juga. Saya mau maraton, di maratonnya di MBM boleh. Oke, Karena saya Virgin pertama dulu di MBM juga, Bali 2015. 2015 luar biasa. Nah, kalau Bali itu kan treknya berbeda. Ya. Tanjakannya gila. Jadi sewaktu di Bali itu mulai deh kita bikin program ada strengtheningnya, Oh, core, oke, core-nya untuk ya. Aduh, mensupport aduh.
upper body-nya gitu kan. Nah, alhamdulillah bagus, semuanya finish happy, hore-hore di Bali. Dan terus terang saya menyesal nggak ikut MBM 2019 itu, karena setelah itu nggak ada lagi pandemi. Menyesal banget, asli itu suatu penyesalan banget ya sekarang. Aduh, kenapa yang nggak ikut dulu padahal. Cuma kan dari 2015 kan ikut terus. Oke, Dari mungkin bosen kali ya nanti deh gitu, nanti deh 2020. Iya. Ternyata negara api menyerang. Nah begitulah Mas Atur. Jadi saban kali kita res, kita bikin program. Tujuannya itu adalah supaya teman-teman ini, murid-murid sekolari, siapapun itu yang bergabung, bisa menyelesaikan res itu dengan baik. Dan terutama tidak cedera. Karena kan banyak kejadian res, Mas Atur juga tahu sendiri, udah di karpet merah itu collab. Oke, pertama gabung itu kapan? Saya gabung kayaknya nggak lama Sekolari berdiri, saya join di Januari. Bareng dong sama Coach Paulus. Bareng, Sama. hampir sama. Iya, Februari hampir juga sama. berarti Iya, iya. Februari Maret lah kayak Ya. gitu lah. Betul. Oke. Apa manfaatnya sekarang? Sudah bisa berlari PES Banyak 2, banget PES ya. 3, PES 4 nih. Enggak sih. PP-nya berapa? Kalau saya personal base-nya berapa? personal base saya di kebetulan FM saya masih di trail ya. Saya belum coba di road. Rencana kemarin anak mau gunung ya, iya trail betul. Kemarin mau coba di road di acara sensor sedikit ya. Nggak apa-apa. oh di tenang acara aja. Kita nggak ada sensor-sensoran Ini di kan sana Trans aja. TV. Oke. Tenang aja, Di acara Mokari cuma akhirnya kan pandemi kita nggak jadi lari di FM gitu ya. Pokari Udah ya, Mokari. besok Inflame ya, Pokari. Sponsor. Oke. Oh di Pokari ya. Kemarin di trail itu FM saya 8 jam lah. Ya. Trail FM 8 jam dengan Ya. Lumayan. Tahu. Tahura. banget dan Batahura. Oke. Saya belum pernah ikut gitu. Saya pernah sih tapi cuma 17 jam. Siap, Kayaknya siap, kalau ke siap. sana mending santai-santai aja. Bukannya Arthur ada di sana? Saya foto. Oh, betul. Iya, kayaknya mukanya selalu ada di tempat race nih. Saya foto. Tapi kan mungkin teman saya pakai topeng saya mungkin. kita nggak tahu dia habis lari atau emang cuma foto doang, kita nggak tahu. Panitia nih. gitu kan. Iya, benar panitia. Oke, buat next besok kalau pandemi udah selesai ada target inceran race nggak? Mungkin Berlin Marathon atau Masih yang lokal-lokal aja kali ya, yang Masih yang lokal-lokal lokal aja. ya, Iya. oke, masih yang Udah gitu lokal kan aja. sekarang juga zamannya udah virtual, paling ya itu aja sih. Tapi kan besok nggak udah, mungkin kalau udah virtual vaksin, dong habis. kalau udah Sekarang udah vaksin- boleh vaksin, thank you Udah banget ya vaksin buat harusnya race. Iya. race-nya sudah bisa. Betulan. Iya. Saya belum divaksin nih. Iya sama, saya juga belum. Iya, kalau udah divaksin ya kita cobalah nanti race-race yang lokal. Race-race lokal ya. Kalau divaksin kan antara Anda manula atau Anda VVIP gitu. Tinggal pilih dua itu saja gitu. Iya, benar. Kalau anak muda belakangan ya. Anak muda belakangan nih kayak kameramen saya bisa divaksin, kemarin saya bilang nggak boleh apaan. Coba gabung dengan Sekolari, nanti kami akan memberikan sharing pengalaman bagaimana caranya lari itu menjadi suatu hal yang menyenangkan. Yes. Jadi kita belajar nafasnya, kita belajar strength-nya, kita belajar heart rate-nya, sehingga lama-lama lari itu menjadi bukan sesuatu yang menyiksa gitu loh, karena enjoy. Satu tuh, itu penting banget sih. Itu penting banget. Soalnya buat teman-teman banyak banget yang bilang, aduh lari, Aduh, lari, aduh, gitu. aduh, semuanya aduh semua. Pokoknya gabung dulu Sekolari, kita bakal lihat bagaimana kalian diajari dan bagaimana kalian di-treat dengan baik banget. Gak Dan bakal semua ada aduh happy. lagi, semua happy. Oke. Ya Mas, thank you banget Sekolari. Thank you Mas Thank you, Atur, Andi. thank you Ran TV. Thank you, Ran TV. Semua. Siap, oke. Kita tetap stay tune di sini di Ran TV, Your Running Television. Yes. Yes, welcome back to Ran TV Running Television. Oke, kita tadi udah ketemu Coach Falas dengan Capsek dan juga Babe. Nah, kali ini ada coach satu lagi. Ini legend banget, living legend kita. Oke, kita boleh kenalan di sini siapa Coach? Coach Samuel, Coach Samuel. biasa dipanggil Coach Sam. Coach Sam, oke. Ini official saya ketemu dengan Coach Sam. Biasanya udah lihat, biasanya kalau di pinggir-pinggiran ring road itu kan sering lihat dia ngajar tuh, pegang stopwatch ya Coach ya. Oke Coach, boleh tahu nggak gabung di Sekolari mulai kapan? 2019. 2019 Iya. juga berarti awal-awal Awal-awal ya. Coach Falas Bulan juga ya. Bulan Maret atau April itu. Maret atau April April. ya. Oke. Iya. Ini kita gali dulu deh. Dulu Coach Sam itu dulu
apa nih coach bisa dipanggil sekarang jadi coach seperti ini, jadi living legend kalau boleh tahu, boleh diceritain sedikit coach? Ya, kebetulan saya biasa latih privat ada di Sumantri maupun di GBK. Iya. Satu hari saya dihubungi oleh Ibu Kiki, Pak ya, LD Bu dengan Kepsek ya? Bu Kepsek dengan Babe dengan Coach Adri. Coach Adri. Kita oke. adakan pertemuan di pintu depan GBK yang masuk ini, kuning ya, kalau kita salah kuning. betul ya, oke. Bagaimana minta supaya saya ikut bergabung untuk membantu Siap. program-programnya sekolah lari. Oke, program sekolah lari. Kalau boleh tahu backgroundnya coach dulu, boleh ceritain coach, mulai dari kapan kenal lari? Oh, saya larinya 2082 akhir 82 Saya belum lahir. Akhir 82 udah mulai lari loh. Oke, kalau boleh akhir tahu. 82 ikut nanti cukup cepat 2 tahun setengah lebih itu saya udah ikut PON 85 sudah dapat juara 2 untuk 3000 steeplechase. Luar biasa. Jadi termasuk cepat. Cepat banget Iya, ya itu. cepat. Bukan termasuk cepat lagi Iya. ya coach ya. Oke, lanjut ke PON. Kalau boleh tahu pernah dapat emas, medal perak atau apa? Saya dari cabang PON atlet? 85 saya medali perak 3000 steeplechase. Nanti PON 89 89 saya dapat emas 2. emas 2. Sekalian pecah rekor untuk nomor lari 3000 steeplechase Pecah rekor. Indonesia. Luar biasa. Sampai sekarang masih belum terpecahkan? Sudah terpecahkan. Oh, sudah terpecahkan. Ada Zohri ya? Bukan, lari 3000 beda halang lagi. rintang. Itu beda cabang, beda Iya. cabang. Jadi dulu sempat pegang 2 rekor, 3000 Oke. meter steeplechase halang rintang dan 1500 meter. Wow, luar biasa. Nice banget. Buat teman-teman yang belum gabung sekolah hari ini rugi banget nih. Ya. Saya kayaknya bakal gabung deh besok coach. Ikutan, Iya, boleh. diajarin ya Iya. supaya lari kenceng juga. Iya. Tapi saya nggak mau lari kenceng sebenarnya Iya. sih. Nggak usah, yang penting bisa tahu protokolnya cara berlari. Cara berlari, Ya, pemanasan ya. dulu, Oke. lenturkan dulu, Oke. baru kita lari. Siap. Tapi kalau mau rutin berlatih ya kita pemanasan, latihan penguatan dulu. penguatan Sudah dulu. kuat baru kita lari. Oke, siap. Coach. Itu dasar utama Basic kalau ya? berlatih Basic basic ya. utama ya. Ya, Oke, seperti oke. seorang anak, dia tidak akan Langsung berjalan, berdiri. ya? Iya. Jangan jalan, berdiri. Berdiri, Enggak. iya, betul. Itu pun dia harus berdiri dulu, loncat-loncat di orang tuanya dipegang. Sudah kuat, nanti dia akan berdiri, itu pun belum jalan. Nah, sudah berjalan, itu pun dia tidak akan lari. Nah, begitulah kira-kira kalau melatih tapi orang coach lari. kan langsung dapat medal. Tapi saya berlatihnya. Itu instruksi. Itu kayak udah gift deh coach, Iya, udah gift deh, iya. udah bakat alam deh ya, diturunkan, kasih Iya. coach sudah lari langsung Lari. dapat gitu kan. Cukup cepat dulu. Cepat, Karena ya. orang tua saya juga kebetulan seorang atlet dulu tahun 54 Asian Games di Presiden Filipina. Soekarno ya, berarti ya? Ada fotonya banyak gitu. Mantep banget. Di Filipina, di Filipina. Oke. Jadi saya sempat lewatin, ibu saya punya tempat lari, pernah di PON 4 di tahun 52, PON di 3 di Medan. Nah, dia pecah rekor di situ lari 200. Saya sempat pernah lari gemparin juga Stadion Merdeka situ. Atau ada kejuaraan di Medan. Jadi Medan. terus saya sampai di Manila juga terakhir SEA Games. Saya dapat medali. Ibu saya punya tempat-tempat saya pernah lewatin. Ah, nice banget. Wah, itu memorable banget ya. Aduh. Terakhir lari, stop dari lari kapan coach? Saya itu 94. 94 ya. Oke, 94 langsung. Tapi sempat mulai. pernah dipanggil ikut Porda tahun 2004, tapi cuma sisa-sisa. Tapi masih sempat lari maratonnya 3 jam persis. Itu sudah waktu lari maratonnya termasuk peserta yang tertua tuh. 3 jam, Iya. umur berapa coach? Belum tahu. Itu 2002. 2002. Iya, 2003, 34 itu. 34. Iya, 2003 atau 2004. Porda untuk Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Udahlah ya. nggak Udah perlu umur diragukan 30 lagi. lebih itu. Nggak perlu diganggukan lagi tentang Coach Sam. Yang pasti buat teman-teman yang mau ikut sekolah lari silakan. Di sini ada Coach Sam. Udah langsung dari ahlinya lari. Yang pastinya keren banget sekolah lari. Gue bakal gabung. Udah mulai bakal gabung. Dulu emang bakal gabung sih, tapi sempet kendala waktu juga segala macam yang gabung. Kita udah lebih dalam lagi dengan Coach Sam. Kita bakal gabung lah pasti lah. Ya. Kita bakal gali-gali tentang ibu dari Coach Sam. Oke, thank you. Sekian dulu. Kita udah interview dengan Coach Sam.
Yang pastinya tetap stay tune di sini di TV Your Riding Television. Thank you hotdog food number 1. Kita sudah dikasih sarapan enak. Nih, kalian harus coba. Sekali lagi selamat juga buat store yang di Fatmawati yang baru opening. Buat yang ada di daerah Cilandak dan sekitarnya boleh buat mampir di hotdog booth karena hotdognya enak banget buat refreshment. Langsung aja.